menjadi rutinitas. Disiplin mengelola waktu akan membuat kita menjadi pribadi yang tepat dan tidak suka menunda pekerjaan. Nah, mungkin nanti dari Ustaz akan memberikan tips-tipsnya ya, bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari ya dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan waktunya itu menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak berlama-lama, marilah sama-sama kita dengarkan ya dengan khusyuk. Mudah-mudahan dapat kita ambil ilmunya. Kepada Ustaz Taufik Al-Miftah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasid wa barik lana fi ilmina birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang semakin ditambahkannya keberkahan, menjadi wasilah untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi surga sebelum surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, sahabat-sahabat Khairatul Nisa dan Majelis Taklim Aulia, hari ini kita berada di bulan yang baik, bulan Rajab. Alhamdulillah ala nikmatillah. Ini kesempatan kita untuk memperbanyak kebaikan. Dan majelis ilmu hari ini pahalanya tidak sama dengan majelis ilmu di luar bulan Haram, di luar bulan Haram. Ini kebaikan sangat luar biasa, Allah lipat gandakan. Kenapa disebut bulan Rajab? Karena liyutarajabu fihi khairan kathiran, atau dikatakan karena di dalam bulan Rajab itu dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan. Makanya disebutnya bulan Rajab. Apalagi program-program yang sudah baik itu lanjutkan, pahalanya beda. Tadi ada saya dengar berbagi makanan gitu ya. Di antaranya tumis-tumisan gitu ya. Ya, tumis itu apa? Tumis itu, Ibu jangan sampai tidak tahu tumis itu artinya tuang minyak sedikit. Tidak mampu, ya. Betul itu. Ibu tidak tahu kan? Kalian suka masak. Subhanallah. Makanya kalau banyak-banyak itu namanya bukan tumis namanya, ya. Jadi bahas tumis kan? Ya, Ibu dirahmati Allah, akhwati fillah. Hari ini tema kita adalah terlena dengan waktu. Jadi kalau bicara waktu ini kita sering mendengar dari mungkin ayat-ayat Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi soal waktu, tapi kalau ditanya waktu itu apa ya, kita terkadang nggak bisa mendefinisikan waktu itu apa. Ya karena memang waktu itu ada yang mengatakan para ahli filsafat itu waktu itu ya hanya ilusi saja. Makanya waktu ada yang subjektif, ada yang objektif. Ini kata para filosof. Ya buktinya apa? Buktinya waktu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan akal logika kita. Ada orang tidur
Kok bisa mereka merasa tidurnya sebentar, ternyata 309 tahun. Ashabul Kahfi. Nah, ini kata filosof ya. Makanya, tapi kita nggak mau bahas dari sisi itu. Yang ingin saya sampaikan adalah, apapun definisi waktu itu, Quran sudah menggambarkan di dalam surah Ali Imran 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah putarkan kepada manusia. Allah berputarkan atau Allah putarkan perputaran hari-hari itu di antara kita. Jadi yang namanya hari, Ibu, itu terus akan berputar sampai nanti hari akhir, tidak ada lagi hari. Kenapa hari kiamat disebut yaumil akhir? Karena setelah hari itu tidak ada hari lagi. Dan terus berputar. Hari ini hari Kamis. Apakah hari Kamis hanya hari ini? Pernah tidak kemarin ketemu hari Kamis? Pernah. Kemudian hari Senin nanti akan berubah menjadi hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, terus. Itulah hari yang semua. Bulan Ramadan, apakah bulan Ramadan hanya akan datang 2 bulan lagi, atau dari kemarin sudah ada Ramadan? Sudah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putarkan di antara kita manusia. Tapi subhanallah, yang kita harus ambil pelajaran bagi orang-orang beriman, khususnya kita semuanya. Coba perhatikan, waktu semakin hari waktu itu semakin cepat, betul tak? Waktu itu semakin cepat. Perasaan saya baru isi kemarin di Khadijah ya, Khadijah. Sekarang sudah isi lagi di sini. Tidak terasa. Jadi waktu itu memang sangat cepat sekali, dan ternyata inilah salah satu di antara tanda akhir zaman. Tanda kiamat itu waktu berjalan terlalu cepat. Ini bukan kata saya, tapi Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat ya, kecuali apa? Jarak itu terasa dekat dari waktu ke waktu. Jarak terasa dekat tuh dari waktu ke waktu, itu salah satu tanda di antara tanda kiamat. Bahkan Nabi menegaskan, apa di antara tanda jarak itu dekat dengan waktu yang satu ke waktu yang lain? Oh yakunu syahrul kal jumu'ah. Sebulan seperti sepekan, betul nggak? Ya Allah, perasaan kemarin kamu gajian lagi nih. Itu masih benar itu. Yang tidak senang apa? Ya Allah, baru bayar cicilan lagi, ya tidak senang itu. Makanya gajian 1 koma itu udah ada manfaatnya, karena tanggal 1 udah koma. Ya. Wa yaqumus, atau dikatakan wa taqumul jumu'atu kal yaum. Dan satu pekan terasa 1 hari. Subhanallah, baru Kamis sudah Kamis lagi. Nanti Kamis depan ada kajian lagi. Cepat berputar waktu. Wa yakunul yaumu kasa'ati. Dan hari, 1 hari itu seperti 1 jam. Tidak terasa. Apalagi kalau ngomongin orang, itu 5 jam berasa 5 menit. Tapi kalau ngaji 1 jam kayaknya 1 bulan ini kajian. Lama betul. Subhanallah. Nah, kemudian waktu sa'atu kadzalamati binar. 1 jam seperti api membakar tandan-tandan kurma yang kering. Subhanallah, ini waktu itu. Saya sering menyampaikan Ibu, kalau merenung kadang-kadang kalau kita sadari, kok saya ini sudah punya anak 5 gitu ya. Kok sudah punya cucu, ada yang sudah punya cucu mungkin. Kalau ngaca tuh, subhanallah ya, kalau ngaca tuh ya Allah, dulu waktu baru nikah langsung pimpin saya 2, sekarang semua wajah saya langsung pimpin ya Allah. Nah itu keriput namanya. Dulu kalau ngaji itu duduknya paling depan kuat, sekarang cari tempat bersandar. Kalau bisa di belakang tiang supaya nggak kelihatan. Subhanallah. Itu waktu yang membuat semua itu berubah. Makanya subhanallah, inilah
yang saya rasakan. Tapi ternyata bukan hanya perjalanan waktu yang begitu cepat. Memang umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu pun sangat cepat. Jadi umur umat Rasul itu singkat sekali. Itu yang membuat kita ini semakin bertambah lagi merasa cepat. Sudah waktunya makin cepat, lalu umurnya umat Nabi itu cepat, makanya matinya cepat. Beda dengan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu itu umurnya bisa berabad-abad. Ya ada yang 1 abad, 2 abad, 3 abad. Subhanallah. Tapi umurnya umat Rasul hanya 60-70 tahun. Mabaina sittin ila sab'in. Dan ciri umat Nabi ini umurnya kalau sudah angka-angka 60-70 itu sudah berubah. Itu cirinya tuh. Tapi ibu jangan sedih, uban itu cahaya di hari kiamat. Makanya jangan dihitamkan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari? Dikatakan man syaba syaibatan fil Islam kana lahu nuran yaumil qiyamah. Siapa yang beruban dalam Islam itu, uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Subhanallah. Tapi nggak cuma modal uban. Mau masuk surga punya cahaya, modalnya uban. Kalau ubannya tapi tidak pernah wudu, itu yang cahaya kepalanya doang. Ya, anggota tubuhnya dari bercahaya. Sementara umat Nabi itu dilihat bercahaya dari anggota wudu. Ya, subhanallah. Jadi bagi yang sudah beruban, ini ungkapkan rasa syukur, banyak cahaya. Ya, makin banyak uban, makin banyak cahaya di hari kiamat. Subhanallah. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, waktu begitu cepat. Kita sudah merasakan itu. Namun hati-hati, dengan waktu ini kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, bisa menjadi orang-orang yang merugi. Siapa mereka yang beruntung? Orang yang tidak pernah terlena dengan waktunya. Orang beruntung ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini ayat yang menjelaskan tentang untung rugi. Siapa yang beruntung di ayat ini? Orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan inilah orang-orang yang dikatakan sempurna dalam beramal saleh kepada Allah. Sempurna ini, bahkan ini ayat menjadi fondasi iman. Ibu mohon maaf, kalau imannya belum ada 4 poin dalam kehidupan, maka imannya belum mencapai iman yang sempurna secara basic keimanan. Makanya ayat ini menarik, tidak ada reward yang memberikan kecuali kecelakaan, kesengsaraan dan kerugian. Kalau ibu lihat ayat-ayat tentang iman, isinya biasanya ketika Allah bicara iman, Allah bicara reward. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya la'allakum tattaqun, reward. Kemudian orang-orang yang beriman dikatakan innal ladzina amanu wa amilus sholihati, kemudian lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya. Itu kan hadiah atau reward. Tapi ayat ini ketika Allah bicara iman, atau dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Enggak ada rewardnya mana? Enggak ada. Karena ini basic atau kata ulama tafsir, ini dasar iman kita. Kalau 4 ini ada, maka iman kita iman yang berhak untuk dapat reward di surganya Allah. Tapi levelnya dari bawah itu ayat-ayat atau surah Al-Asr. Jadi wal asr innal insana lafi khusr dan seterusnya, itu melambangkan keuntungan dan bisa juga melambangkan kerugian. Makanya nanti di akhirat, alhamdulillah, ada orang-orang yang dia menyesal tapi tidak ada manfaatnya karena sebab waktu. Ini kerugian yang sebenarnya. Kalau wal asr itu kata ulama, mungkin bisa rugi, mungkin bisa untung. Jadi tidak divonis di dunia kerugiannya, tapi bisa jadi dia rugi, bisa jadi dia untung. Tapi kalau ayat ini orang yang sudah pasti rugi karena dia menyesal.
Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 90 kalau nggak salah, ya. Ada orang-orang yang dikatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, atau 99 100 ayat 99 100, coba dicek Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ada orang kafir ini, kalau nanti datang kematian kepadanya, dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Minta balik ke dunia. Pertanyaannya, bisa nggak orang sudah mati balik ke dunia? Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Kecuali film makmum, mungkin, ya, atau film hantu Indonesia pastinya. Tapi orang yang sudah wafat itu tidak bisa balik ke dunia. Bahkan orang ini punya harapan hebat sebenarnya. Dia katakan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah, aku akan kembali karena aku ini ingin beramal soleh yang telah aku tinggalkan dulu di dunia. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, tidak mungkin, mustahil. Tak mungkin, itu perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapan dia itu sebenarnya sudah ada barzakh yang menunggu bahkan sampai nanti hari kebangkitan. Jadi nggak bisa, kalau sudah mati itu nggak bisa menyesal. Sudah sakaratul maut, ruh sudah di kerongkongan, nggak ada lagi penyesalan. Ada seorang yang mau bersedekah, ketika ruhnya sudah keluar sudah di kerongkongan, dia katakan begini, tolong itu hartaku berikan kepada keluargaku, infakkan hartaku kepada kerabatku, berikan kepada tetanggaku. Kata Rasulullah, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang yang baru menginfakkan hartanya ketika ruh sudah keluar itu sama dengan orang kedatangan tamu, lalu tamunya dikeluarkan kue dari lemarinya, dari kulkasnya mungkin, tapi kue itu sudah expired. Bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tanpa Anda memberikan harta Anda kepada orang yang Anda tinggalkan, itu sudah menjadi ahli waris mereka, sudah menjadi harta yang memang menjadi haknya mereka. Makanya Nabi ketika ditanya, hartaku itu yang mana? Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, harta kami itu yang mana? Kata Nabi, hartamu itu yang kamu makan sampai habis. Yang kita makan habis, itulah milik kita. Ini roti belum tentu punya saya, tetap belum saya makan. Nanti balik-balik kepada panitia. Lalu apalagi baju yang Anda pakai sampai rusak. Jadi bajunya para ukti yang ada di lemari, yang baru sampai tadi pagi meskipun COD, itu belum tentu milik ukti. Lalu kata Nabi, apalagi hartamu itu adalah yang kamu sedekahkan di saat kamu sehat dan kamu sedang mencintai harta itu. Itulah harta kita sebenarnya. Makanya orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, di saat kematiannya nanti, tidak ada manfaatnya. Bahkan ayat-ayat yang lain banyak menggambarkan. Ada kalimat, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu. Ya Allah, kalau engkau tunda ajalku sebentar saja, aku akan bersedekah. Ada kan ayatnya? Tidak ada manfaatnya. Bahkan nanti di akhirat ketika menerima catatan amal, orang ini mengatakan, ya Allah, mali hadap kitab. Apa kitab ini? Ini kitab apa ya Allah? Semuanya isinya keburukan. Yang kecil, yang besar, semuanya isinya dosa, maksiat semuanya. Tapi itu tidak ada manfaat. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terlena dengan waktunya. Allah sudah kasih waktu begitu panjang kepada kita. Ya, dari sejak usia balik sampai hari ini, berapa lama Allah kasih waktu. Jangan sampai waktu yang lama ini yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan karena sebab kita terlena dengan waktu. Na'udzubillah. Baik, akhwati fillah yang dirahmati Allah, kita akan lihat dulu bagaimana salafus saleh itu menghargai waktu. Ya, betapa pentingnya waktu. Orang-orang beriman itu mendefinisikan waktu itu seperti pedang. Ini kata pepatah ini, al-waktu kasai, waktu itu seperti pedang. Fa in lam taqtahu, kalau Anda tidak pandai untuk bermain pedang, maka yang akan terpotong, terbelah oleh pedang itu kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memainkan pedang,
Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi orang beriman mengatakan al-waqtu athmal minad dhahab, waktu lebih berharga daripada emas. Subhanallah. Makanya salafus saleh itu dengan waktu, subhanallah, kadang-kadang kalau kita lihat kisah-kisahnya kita malu, ya. Kenapa? Karena betapa mereka ini dengan waktu yang luar biasa. Padahal mereka ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang terdahulu, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnahnya tidak begitu besar. Kita fitnah akhir zaman kan dahsyat betul sekarang, ya. Makanya apa yang dilakukan salafus saleh terhadap waktu supaya kita tidak terlena? Contoh para ulama kita. Yang pertama, ada seorang yang bernama Al-Imam Ubaid bin Ya'is. Ini gurunya Imam Bukhari. Ibu kenal Imam Bukhari, periwayat hadis yang cukup masyhur, ya. Di antara kitab hadis yang paling populer, peringkat pertama itu adalah kitab Sahih Bukhari. Ini gurunya beliau. Bayangkan, gurunya Imam Bukhari namanya Ubaid bin Ya'is rahimahullah ta'ala. Beliau ini kalau makan sambil baca kitab dan nulis kitab. Makan. Bayangkan, ibu pernah makan, baca kitab, nulis kitab? Ibu kalau makan baca WA, nulis WA. Ini baca kitab, nulis kitab. Kok bisa, Ustaz? Gimana caranya? Iya, karena Imam Ubaid bin Ya'is tidak makan sendiri. Dia suruh adiknya untuk mensuapin diri, untuk nyuapin diri. Tidak makan sendiri. Ya, selama 30 tahun ini dilakukan. Subhanallah. Kira-kira bisa tidak kita praktek begini? Susah ya? Ayah suapin mama ya. Mama mau baca kitab ya. Subhanallah. Ya. Suapin sama suaminya pakai skop cetok semen supaya cepat beres. Nah, ini yang pertama, Al-Imam Ubaid bin Ya'is. Yang kedua, ada Al-Imam bin Aqil Al-Hambali. Ini seorang ulama, punya kitab Al-Qunut 800 jilid. Ini lebih unik lagi, kalau makan, apapun makanannya, ya. Minumannya teh botol suasana. Itu iklan. Apapun makanannya pakai air. Jadi dilembutkan dulu dengan air, baru dimakan. Roti ataupun mungkin ya apapun lah makanannya. Kalau dulu makanan tidak terlalu banyak macam ya, jadi jangan dibayangkan terus kalau makan batagor kering gimana? Tidak ada dulu. Jadi makanan tuh gampang, mudah lunak gitu ya, dicelup air lalu dimakan, lembut. Apa alasannya? Kenapa? Ya Imam, kenapa Anda makan selalu dengan air? Supaya tidak capek-capek mengunyah dan mudah menelan. Karena menurut ulama ini, Ibu, mengunyah itu buang-buang waktu. Jadi menurut dua ulama ini, makan buang-buang waktu, mengunyah buang-buang waktu. Subhanallah. Kalau kita kan makan tidak cuma buang-buang waktu, udah mesinnya lama, tuh, ya kan? Mesinnya lama itu. Kemudian makannya juga lama, apalagi makan 2 jam all can you eat, apa itu? All can you eat gitu ya. Itu kan lama. Udah makan buang-buang waktu, habis makan buang-buang air. Ya, karena sambal setan itu dimakan. Subhanallah. Makanya ulama ini dari makanan saja tidak mau makanannya itu sampai membuang waktu. Ini kalau makan apapun Ibu silakan. Semua makanan supaya tidak dikunyah, semuanya di jus. Makan kuaci di jus, sukro di jus, makan somai di jus, silakan. Ya. Ini mau ngamalin sunnahnya ulama ini. Ini ngajinya di mana? Tadi pagi di Barat Indonesia. Besok jangan ngaji ya, Bu. Repot. Subhanallah. Yang ketiga, ada ulama Al-Imam Az-Zahid. Imam Az-Zahid ini disebut orang yang zuhud, namanya Az-Zahid, berarti orangnya zuhud. Beliau ini, subhanallah, ketika ada orang yang ingin mengajak beliau untuk berbicara, sekedar bicara saja, ngobrol, apa kata beliau ini? Fulan, Anda ingin mengajak saya bicara, berani bayar berapa kepada saya? Lalu muridnya protes, ya guru, kenapa harus pakai materi? Kenapa harus bayar Anda ketika ingin bicara dengan Anda? Pak, itu bukan berarti perhitungan soal materi, bukan, tapi
Yang paling berharga untukku itu adalah waktuku. Sementara yang ingin mengajak bicara denganku itu adalah orang kaya yang menurutnya yang paling berharga itu adalah hartanya. Maka sesuatu yang berharga harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. Yang berharga menurutnya hartanya, yang berharga menurutku adalah waktuku. Maka hartanya atau waktuku tukar dengan harta. Subhanallah. Ini mahalnya waktu itu begitu. Makanya yang ibu hargai dari para guru itu waktunya. Ya, subhanallah, waktunya. Ya, ilmunya, waktunya. Ini bukan soal perhitungan atau apa dan apa. Karena ini ternyata ulama juga ada begitu. Ya, bahkan terang-terang mengatakan wanipilo, itu istilah kita sekarang. Ya, kenapa? Karena waktu saya lebih mahal daripada berbicara dengannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah berjalan, ya, ada orang yang ingin mengajak bicara juga. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fulan, kamu ingin mengajak bicara saya, ada syaratnya." "Apa syaratnya ya Abdullah bin Mas'ud?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Syaratnya tahan matahari, supaya matahari tidak bergerak." Bisa nggak? Kalau bisa, kita siap bicara. Tapi kalau tidak bisa, aku tidak mau. Kenapa? Karena kalau matahari itu bergerak, waktuku berlalu, dan waktuku lebih berharga dari sekedar bicara denganmu, apalagi soal dunia. Subhanallah. Itu para ulama, para salafus saleh. Bagaimana dengan waktu? Ya, jadi 4 kisah ini kita bisa menyimpulkan betapa waktu itu memang sangat berharga bagi mereka. Karena memang waktu yang Allah berikan ini tidak lama, ya, singkat sekali. Makanya hidup ini kata Quran dari waktu Isya sampai waktu duha, gitu kan? Hidup itu kan illa asyiyatan au duha, sebentar sekali. Makanya jangan sekali-kali terlena dengan waktu. Banyak orang yang terlena dengan dua keadaan, kata Nabi. Ya, banyak manusia terlena dengan keadaan atau dua keadaan. Kapan? Ketika sehat dan ketika waktu luang. Nikmat dua ini banyak kita lalaikan. Nikmatani makbutun anan al-nas, atau dikatakan dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yang sering manusia terlena di dalamnya. Satu, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Makanya sebelum datang waktu sakit, punya prestasilah di waktu sehat. Sehatnya itu digunakan untuk berprestasi. Sebelum datang waktu sempit, gunakanlah keluangan waktu kita untuk berprestasi. Nah, ini adalah contoh dari para salafus saleh. Baik, akhwati fillah dirahmati Allah. Sekarang bagaimana agar kita tidak terlena dengan waktu? Nah, ini poin yang akan kita bahas, yang berhubungan dengan tema kita. Bagaimana agar kita ini tidak terlena dengan waktu? Akhwati fillah dirahmati Allah. Yang pertama, fahami tentang waktu, karena ulama membagi waktu ini menjadi 3. Kita pahami waktu ini. Siapapun kita, seorang dokter sekalipun, profesor sekalipun, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, orang tua, anak kecil, semuanya, siapapun yang hidup di dunia ini tidak lepas dari 3 waktu yang dimiliki. Ini Allah yang memberikan kepada kita. Semuanya sama. Dari dulu zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, waktu kita sama. Ya, sama-sama 24 jam misalnya, ya kan? Sama-sama Senin, atau dikatakan Sabtu, ketemu lagi nanti Ahad, ketemu lagi nanti Senin, sama-sama 12 bulan, baik Hijriah ataupun Masehi, sama. Usianya sama-sama 60-70, kalaupun lewat dari itu tidak banyak, kata Nabi. Hanya sedikit yang 70 ke atas sudah banyak. Semuanya sama. Tapi semua itu dirangkum dalam 3 keadaan waktu. Apa 3 waktu ini? Yang pertama disebut dengan zamanul mati. Zamanul mati, waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu, yang kita sudah lewati semua. Dan ciri dari waktu ini, kata ulama, 1, dia tidak bisa diganti. Ini ciri dari waktu yang sudah lalu. Waktu yang tidak bisa, waktunya tidak bisa diganti. Yang kedua, waktunya tidak pernah kembali. Yang ketiga, waktunya berjalan dan semakin jauh meninggalkan kita. Ini cirinya. Coba saya tanya, bisa nggak 1 menit tadi
Balik lagi bisa? Gak bisa. Bisa sih sebenarnya. Tadi moderatornya maju lagi, ulang dari awal, tapi tidak sama. Yang disampaikan barusan ini atau sebelum tadi dengan yang akan nanti itu tidak sama, beda. Yang telah lalu 1 detik itu tidak bisa akan pernah kembali, tidak akan pernah bisa terganti, dan semakin jauh meninggalkan kita. Itu cirinya. Makanya mohon maaf, yang bisa kita lakukan dengan waktu ini hanya apa? Mengevaluasi untuk memperbaiki. Tidak bisa kita menyesal. Kalau menyesal tujuannya untuk memperbaiki itu bagus. Tapi kalau cuma menyesal tapi tetap mengulangi kesalahan, itu sia-sia dan percuma. Ya, makanya ada ayat surah Al-Hasyr 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat perintah Allah kepada kita untuk melihat. Hai orang-orang yang beriman, coba bertakwalah kepada Allah dan lihat dirimu. Allah suruh kita lihat diri kita. Maksudnya lihat amal soleh kalian, lihat amal solehmu. Apa tujuannya? Untuk menjadi barometer atau untuk menjadi perbaikan, evaluasi di hari kemudian. Hari kemudian itu 2 kemungkinan, yang dekat dan yang jauh. Yang dekat itu kapan? Besok, itu dekat. Hari Kamis, hari Jumat itu dekat, besok. Lihat amal hari ini untuk perbaikan hari esok, Jumat. Nanti yang lebih jauh lagi, hari akhir. Karena nanti kita ini dan cuma di dunia, nanti akan ada alam barzakh, akan ada alam akhirat. Jadi orang beriman itu orang yang cerdas. Dia melakukan sesuatu, fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum melakukan, jangan asal melakukan. Ingat, apa yang dilakukan hari ini berefek tidak dengan masa akan datang? Apakah efeknya keburukan atau kebaikan? Jadi ternyata dalam Islam itu ada yang namanya waktu untuk muhasabah. Kapan? Waktu ketika kita sudah lewati masa yang telah lalu. Subhanallah. Kita ini kira-kira kalau ditanya lebih banyak masa lalu kita untuk hal-hal yang lalai atau hal-hal yang baik taat kepada Allah, mana lebih banyak? Lalai ya. Subhanallah, ini orang-orang solehah semua. Orang-orang solehah itu orang-orang yang merasa salah, ya. Ya karena solehah jadi biar pas salah. Kalau soleh ya salah. Jadi kalau merasa salah berarti dia orang soleh. Ya, minimal dia tahu dirinya itu manusia yang selalu salah. Kita bukan malaikat. Makanya masa lalu kalau diukur banyak salahnya, banyak lalainya. Kenapa kita diminta untuk melihat amal kita? Supaya kita tahu, ya Allah, ternyata ini salah, ternyata kemarin itu tidak benar, ternyata kemarin itu nggak baik. Jangan pernah sampai kita ulangi lagi kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah. Itu tujuan kita melihat. Tapi kalau ini baik bagaimana Ustaz? Kalau baik, kata ulama, lanjutkan, bahkan ditambah lagi dosisnya, tingkatkan, jangan berhenti, apalagi berkurang. Itu tujuan kita melihat. Ya, coba dicek. Evaluasi itu luar biasa. Subhanallah. Maka waktu yang telah lalu dan kita sudah lewati, dan kita semua memiliki waktu ini. Ya, apa yang bisa kita lihat dari amal kita supaya menjadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Ini yang kita harapkan. Apalagi ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah. Kesempatan. Makanya ada doa zikir yang populer tuh di sosial media. Ini kan para pecinta Ustadzah kita Halimah terus kan? Subhanallah, itu kan doanya viral tuh kemarin. Apa doanya? Udah ada yang mengamalkan belum? Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Sudah diamalkan? Alhamdulillah. Subhanallah. Jangan cuma share-share doang tapi tidak diamalkan. Ya, amalkan itu. Karena memang ini bulannya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Muhasabah. Ya, nanti kita bahas lebih panjang di bab muhasabah, ya. Kemudian waktu yang kedua, ada waktu yang namanya zamanul hadir. Zamanul hadir. Kapan? Sekarang. Ini sekarang zamanul hadir. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada. Kalau yang telah lalu apa nih? Past tense. Kalau sekarang
akan datang gitu kan. Sama, ini waktu pun sama. Yang sekarang ini Allah sudah berikan kepada kita. Dan ibu semua terpilih menjadi orang-orang yang menikmati zamanul hadir. Tidak semuanya merasakan waktu sekarang. Berapa banyak yang sudah wafat kan? Ya, baru-baru kemarin guru kita Yai Haji Buya Sakur, ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu rawdatan. Dan mungkin ada lagi orang-orang yang dekat dengan kita kemarin merasakan waktu yang telah lalu, waktu yang kemarin, tapi tidak merasakan waktu sekarang. Ya, ataupun kalaupun dia ada sekarang, tapi dia tidak merasakan nikmatnya waktu sekarang. Kenapa? Karena waktu yang nikmat itu adalah waktu yang digunakan untuk taat kepada Allah. Itulah waktu yang nikmat. Jadi kalau dikatakan ini nikmat waktu dan ini rezeki waktu, kalau waktu itu digunakan untuk taat. Ada nggak orang yang menggunakan waktu sekarang untuk maksiat? Ada. Ya, zamanul hadir sekarang ada yang maksiat. Makanya ibu beruntung Allah pilih kita menggunakan waktu sekarang untuk taat. Mana bukti taat? Duduk di majelis taklim. Mana bukti taatnya? Mendengarkan kajian, mencatat kajian. Subhanallah. Mana bukti taatnya? Ngantuk-ngantuk ditahan-tahan. Ya. Mana bukti taatnya? Mau ngemil tapi nanti dulu. Ustaznya aja nggak ngemil, nggak enak sama Ustaz. Subhanallah. Itu rotinya masih utuh. Makannya di mana ada apa-apa. Saya ridho. Subhanallah. Karena kalau saya makan, saya pengen ngomong nanti. Dan yang lebih mengerikan adalah ada orang yang di waktu sekarang dicabut imannya. Ada? Murtad. Ini hati-hati nih, tahun sekarang, tahun-tahun politik nih banyak yang murtad ini. Ya, hanya karena paslon, karena apa-apa, oh bisa keluar Islam karena uang, karena materi. Ngeri, hati-hati. Makanya kalau murtad, minta murtad yang baik. Ada nggak murtad yang baik? Ada. Ini semua murtad nih, murid Ustaz. Subhanallah. Ya, atau murtadah, murid ustadzah kita. Ya, silahkan. Tapi sekarang ini Allah berikan kita waktu yang manfaat, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini waktu sekarang. Apa ciri waktu sekarang ini? Ciri waktu sekarang itu waktunya sebentar, singkat sedikit. Kenapa? Karena terhimpit oleh waktu yang telah lalu dan yang akan datang. Tidak lama ini waktunya. Makanya ngaji itu 1 jam, 2 jam, selesai. Dan sebentar sekali. Itulah yang dikatakan waktu itu seperti dari waktu Isya sampai waktu duha. Ya memang sebentar. Waktu sekarang itu udah lama. 1 menit yang lalu ini sudah menjadi waktu yang lalu kan? Sudah berubah. Sudah kita tidak bisa katakan waktu sekarang. Walaupun sekarang sedang berlangsung kajian, tapi yang sudah kita lewati itu sudah masa lalu namanya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Kata ibu, yang paling jauh itu adalah mantan lalu. Ya, mantan itu paling jauh. Walaupun tetanggaan, tapi kalau mantannya jauh kan. Subhanallah. Ya, jadi cirinya itu dia sangat sebentar. Ya, maka jangan sampai waktu yang sebentar ini yang membuat kita terlena. Ya, biasanya yang membuat kita terlena memang waktu yang sekarang ini. Mungkin kalau yang telah lalu kita bisa perbaiki, tapi yang sekarang kalau terulang lagi, itu rugi namanya. Terus bagaimana cara agar waktu yang sekarang ini kita tidak lalai, Ustaz? Maka ulama mengajarkan itu. Jangan sampai per detik dari waktu yang sekarang ini Allah berikan kepada kita diisi dengan kebaikan. Semuanya amal soleh. Karena sedetik lewat itu akan jauh meninggalkan kita. Apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 bulan, 1 tahun, itu harus semakin jauh. Makanya isi dengan ketaatan kepada Allah. Sekecil apapun waktu sekarang itu waktu yang menentukan yang akan datang. Makanya dikatakan man yazra'u yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai. Tapi ini nggak gampang memang. Kenapa? Karena ada setan. Di waktu sekarang ini jangan dikira ini di majelis taklim nih, jangan dikira nggak ada setan, ada. Ya, setannya juga setan ahli taklim juga dia. Kan setan itu dikirim sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Nggak mungkin setan PAUD suruh goda ulama. Itu nggak kena itu. Makanya setannya juga setan yang sekelasnya ulama.
Makanya setan-setan yang ahli majelis taklim itu juga sekelas setan ahli majelis taklim. Ini tidak main-main. Karena ibu ini kalau digoda untuk tidak berangkat ke sini itu tidak bisa, setan udah nggak bisa. Ini susah betul ini ibu ya. Tiap hari di majelis taklim, nggak bisa digoda. Sudah lewat keluar rumah, saya kasih baleho tas diskon 10%, tambah 20, tambah 70. Tapi tidak belok juga, tetap lurus ke majelis taklim. Subhanallah. Nah ini nggak bisa ini, setan yang urusan ini keluar, kamu ganti-ganti. Maka setannya pun masuk ke sini. Akhirnya digoda. Banyak godaannya apa? Di antara godaan-godaan yang di sini itu apa? Ya di antaranya nggak fokus, fisiknya di sini, hatinya di mana, gitu kan? Itu kan setan juga. Jadi duduk tuh udah mulai gelisah, geser kanan kiri itu lama betul ini Ustaz. Subhanallah. Ya, dengan berbagai macam kealasan, kesemutan lah, kerjaan, kesehatan lah, ya. Ya, nggak kesemutan masih bisa tahan karena kecil-kecil semut. Kalau ini sudah kegajahan, itu susah. Apalagi kesehatan, itu harus diruqyah itu. Kalau sudah kesehatan diruqyah. Subhanallah. Makanya ada kafaratul majlis. Apa sih fungsi kafaratul majlis? Nih, jadi kalau di majelis taklim ibu yang dirahmati Allah, malaikat itu tetap akan mencatat kebaikan dan keburukan kita. Dicatat itu, yang nyatet kajian dicatat, yang nyatet tapi catatannya malah komentar-komentar Ustaz itu. Komentar Ustaz ya, Ustaz nggak jelas ini. Ini Ustaz gimana sih? Ustaz kenapa waktunya cuma 3 ya? Itu Ustaz kenapa live IG pakai aqua, pakai apa ini? Disebut merek ya. Ada komentar-komentar begitu. Ustaz kurus, diomongin istrinya pasti galak gitu. Ustaznya gemuk dibilang tak pernah puasa sunnah itu. Subhanallah. Itu setan juga itu. Ada yang hobinya di majelis taklim kipas-kipas terus karena mungkin panas. Ingat apa kata ulama? Kama tak istamut, seperti itu Anda hidup, seperti itu Anda akan mati. Mati itu sudah kebiasaan kan? Hati-hati. Yang biasa ngaji di majelis taklim maka akan diwafatkan dalam keadaan ngaji. Yang biasa taklim tapi di majelis taklim hobinya ngemil aja, ini juga akan mati dalam keadaan yakin. Yang biasa di taklim tapi sendera mesti mikirin beban hidup subhanallah, itu mati gitu. Yang hobinya shopping, hati-hati tuh ya, Tokopedia, Lazada, Shopee, semuanya ya, paylater yang hobinya shopping maka matinya pun shopping. Dan yang mengerikan, jenazahnya dikirim pakai JNE. Ya. Nah, maka waktu yang sekarang ini manfaatkan untuk ibadah. Tapi ada setan di sini. Saya lanjutkan tadi. Kenapa ada kafaratul majlis itu? Penting. Ada malaikat raqib, ada atid kan? Ada mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Yang melakukan kebaikan di sini catat. Fulana kebaikan. Yang buruk dicatat, keburukan. Tapi setelah selesai majelis taklimnya, catatan ini diminta oleh Allah. Diminta Allah serahkan malaikat itu tadi. Tapi kata Allah, wahai malaikat, serahkan yang baik-baik saja catatannya. Lalu kata malaikat, yang jelek kemana ya Allah? Yang jelek dikemanakan? Kata Allah, wa mazaqo wa roma, sobek lalu lemparkan, buang. Kata malaikat, loh kenapa dibuang? Karena majelisnya sudah ditutup dengan kafaratul majlis. Itulah gunanya kafaratul majlis. Makanya jangan mau ibu sebelum bubar kalau tidak ditutup dengan kafaratul majlis, itu penting. Jadi sekarang ibu mendapatkan dalil. Ya alhamdulillah. Berarti kalau mau buruk-buruk nggak apa-apa, yang penting nanti kafaratul majlis jangan. Itu juga salah. Subhanallah. Ya maka ini waktu yang sekarang. Apa yang kita bisa lakukan waktu sekarang? Mengisi kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, setan tidak pernah diam. Ada satu perbuatan setan itu namanya taswif. Taswif itu maknanya dia membuat orang ini menunda amal solehnya. Nanti akan, tuh baru sebatas akan, tidak melakukan. Saya akan sholat tahajud, baru akan. Saya akan infak, saya akan sedekah, saya akan hatam Quran kapan? Ramadan, baru akan. Kenapa tidak dari sekarang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sini yang jawab, sisi sana kayaknya kurang kedengaran. Saya ulang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Hari ini kita bisa ketemu hari ini di sini dan saya juga bersyukur setelah mungkin sekian abad lamanya nggak ke Aulia. Akhirnya Allah izinkan saya hadir lagi di sini. Mungkin ibu-ibu ada yang belum kenal, belum pernah karena ini ibu nih ibu Aulia semua atau gimana? Boleh tahu nggak? Ini yang orang tua murid Aulia? Angkat tangan. Yang lainnya mungkin nggak dari Aulia gitu ya? Yang dari Aulia mungkin masih angkatan baru ya. Nah saya itu kebetulan saya Aulia juga. Saya tapi angkatan mungkin tahun berapa saya lupa, tahun 2000 awal ya. Jadi sudah bertahun-tahun nggak kesini, artinya silaturahmi lagi di sini dan masih ketemu teman-teman ini alumni, tapi masih bertahan di sini nggak tahu kenapa nggak lulus gitu ya. Tuanya nih ternyata mungkin mau jadi kepala sekolah. Ya kenalkan saya Lia ya, jadi saya sudah kenal dari awal. Dulu saya juga alumni sini, orang tua di sini dan alhamdulillah sekarang waktu di Aulia juga kita sudah sama-sama dengan ketua Aulia ini, ketua istiannya maksudnya ya, bikin pengajian yang namanya Khairatul Nisa ini. Jadi kita kira ini sudah kira-kira 20 tahunan Khairatul Nisa ini berjalan, insya Allah. Dan ini kan perkenalan ya, saya mau memperkenalkan juga kalau Khairatul Nisa ini punya anaknya tuh ada remaja dan anak yang anak-anak, jadi namanya Ta'lim Remaja dan Ta'lim Anakku, yang lahirnya juga tahun 2011 dan tahun 2013. Insya Allah bulan Februari nanti boleh sekalian promosi dikit ya, syiar bukan promosi ya. Nanti kita ada acara kolaborasi Ta'lim Anak dan Ta'lim Remaja sekitar tanggal 17 Februari. Boleh di follow Ta'lim Anakku dan Ta'lim Remaja. Jadi apa namanya? Insya Allah acaranya itu ada di sekitar Quran Center. Jadi Khairatul Nisa ini adalah pengajian yang rutin setiap bulan 2 kali, hari Kamis biasanya, termasuk hari Kamis ini. Maka hari ini alhamdulillah kita bersyukur banget bisa berkolaborasi dengan MT Aulia ya namanya ya, MT Majelis Aulia. Karena ini termasuk cita-cita saya dari dulu ya, saya kenal dengan Budian ketuanya ini dari dulu pengen banget kapannya bisa ngaji di sini gitu. Apalagi Masjid Abdul Hamidnya sekarang masya Allah udah besar, udah luar biasa, banyak kegiatan yang bermanfaat gitu. Alhamdulillah semoga hari ini acara kita berjalan lancar, semoga kajiannya juga diberkahi Allah dan ada manfaat yang bisa diambil. Ustaz Taufik ini nanti insya Allah sudah pernah ada yang nanti dengan Ustaz Taufik Al-Minta, boleh tanya? Siapa yang sudah pernah? Ustaz Taufik? Belum, banyak yang belum sepertinya ya. Oke, kalau pernah di mana? Musola kelas, bukan online lagi. Oh iya, insya Allah. Jadi Ustaz Taufik Al-Minta itu sudah rutin di Majelis Ta'lim Khairatul Nisa. Beliau juga kebetulan selain juga pembina di Ta'lim Remaja juga termasuk Ustaz di Terang Jakarta. Baiklah, untuk singkat waktu, Ustaz insya Allah sudah lagi hadir bersama kita. Saya berharap semoga kerjasama dan kolaborasi ini bisa langsung rutin gitu ya. Semoga semuanya sama-sama berkenan dan mohon maaf saya batin apabila ada kekurangan kami dari Majelis Khairatul Nisa sebagai tamu di Aulia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Ustaz. Isi kita waktu sebentar Ustaz. Ya. Baik, Majelis Ta'lim Aulia ini sudah berdiri sekitar hampir 10 tahun, masih anak-anak. Lagi belajar untuk menjadi lebih dewasa. Doakan ibu-ibu semoga kedepannya insya Allah akan memberikan keberkahan dan manfaat yang lebih banyak lagi. Saya di sini mewakili teman-teman yang hendak menyampaikan laporan kegiatan kami selama tahun 2023 yang lalu, yaitu kami mengadakan beberapa kegiatan rutin dan ada beberapa kegiatan besar. Salah satu kegiatan besar yang kami laksanakan di akhir tahun lalu adalah
penjualan barang bekas berkualitas tanggal 9 Desember sudah dilaksanakan dan memperoleh hasil alhamdulillah sebesar 12 juta rupiah. Barang-barang ini juga hasil dari terkumpulnya dari jamaah dan dari orang tua murid dari TK sampai SMA. Insya Allah hasil penjualan barang bekas ini akan dipakai untuk program Baksos Ramadan. Insya Allah pelaksanaan pengumpulan dananya akan dimulai bulan Februari atau Maret, seperti itu. Nah, Baksos Ramadan ini biasanya kami lakukan dengan pembagian sembako untuk lingkungan internal atau eksternal Aulia, seperti itu. Lalu kami juga rutin melaksanakan kegiatan nasi murah setiap hari Selasa, dilaksanakan alhamdulillah rutin selama tahun dari mulai pertengahan tahun 2023 dengan cara kami menerima donasi dari semua jamaah ataupun orang tua murid berupa makanan matang. Jadi misalnya ada yang mau kasih tumis kangkung 20 porsi atau ayam goreng 20 porsi, kita alhamdulillah semuanya terkumpul setiap hari kami bisa melakukan penjualan nasi murah sebanyak 100 paket. Dan nasi murah ini kami jual di daerah di sekitar Bintaro. Alhamdulillah ternyata banyak yang membutuhkan. Satu porsi nasi murah isi nasi, ayam atau telur, sayur dan pelengkap, kerupuk serta air mineral. Kami jual seharga 5.000 dan ternyata Masya Allah ya banyak ojol dan pedagang-pedagang kaki lima yang memang ternyata senang gitu menerima itu, bahkan udah menunggu tiap hari Selasa MPL-nya bikin di mana, jadi mereka nunggu gitu. Kadang ada yang bawa satu juga dan dibawa ke rumah katanya buat keluarganya, seperti itu. Alhamdulillah. Dan hasil penjualan nasi murah ini nanti insya Allah akan disalurkan lagi ke panti sosial. Insya Allah kami akan melaksanakan kunjungan panti sosial masih di dalam survei kami. Panti mana yang akan dikunjungi itu bulan Januari akhir atau Februari. Mohon doanya semoga memberi kelancaran. Lalu MP Aulia juga menyediakan fasilitas pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM dengan infaknya sukarela. Bagi jamaah di sini kalau ada yang memerlukan untuk dibantu pengurusan sertifikasi halal, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi, bisa menghubungi ke pengurus kami Ibu Eni di nomor 0821 13 28 1611 atau nanti dicari yang nempelnya Eni. Bu Eni boleh berdiri, Bu Eni, biar pada tahu ibu-ibu. Maka kalau yang mau dibantu pengurusan sertifikasi halal. Baik, lalu Majelis Ta'lim Aulia juga menyediakan tenaga untuk pelatihan pengurusan janais. Jadi kalau ibu-ibu ada majelis ta'limnya atau lingkungan di RT-nya atau mungkin untuk di keluarga, kajian keluarga mau diminta untuk diajak sama-sama belajar untuk pengurusan janais, dipersilakan menghubungi majelis ta'lim kami. Nanti insya Allah ada dengan Ibu Yana. Ibu Yana sedang berdiri di dekat pintu. Ya, seperti itu. Baik, insya Allah laporan itu kami lalu kajian pekan depan. Insya Allah adalah tafsir Quran dengan Ustaz Jiharudin. Kami juga kedatangan ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya dan terima kasih ibu-ibu sekalian. Kami tunggu selalu. Insya Allah hari Senin di Majelis Ta'lim Aulia dari jam 30 sampai jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memperkenalkan ya sekilas tentang PT Aulia dan juga kegiatannya. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Ustaz Rafiq Miftah. Alhamdulillah lancar Ustaz ya jalanannya. Lancar. Ya, baik ibu sekalian.